Eh, kita percaya bahwa hadirat Tuhan keren banget hari ini ya, dahsyat banget. Biarlah hadirat yang menguatkan, hadirat yang memuaskan, hadirat yang menghiburkan, itu kita alami. Nah, hari ini saya melanjutkan Yeremia 6:16. Yeremia pasal 6 ayat 16, bagaimana untuk menemukan the resting of your soul, bagaimana bisa menemukan ketenangan bagi jiwa. Dalam Yeremia 6 ayat 16 dia berkata, bertanyalah, carilah jalan-jalan yang ada sejak dahulu kala. The ancient roads, jalan-jalan yang ada sejak dahulu kala, supaya kamu menempuhnya, menjalaninya, dan dengan demikian kamu menemukan ketenangan bagi jiwamu. Dan yang lalu kita sudah bicara tentang jalan pertama. Jalan pertama, apa itu jalan dahulu kala? Yang pertama adalah jalan Emmaus. Menurut saya adalah jalan Emmaus. Ada apa di jalan Emmaus? Jalan Emmaus adalah jalan seseorang mengalami kekecewaan. Jalan Emmaus adalah jalan di mana seseorang mundur, seseorang menyerah. Jalan Emmaus adalah jalan di mana seseorang mengalami sesuatu yang buruk dan dia mengalami duka cita. Dan dalam perjalanan menuju Emmaus, dua orang, kemungkinan besar Kleopas dan istrinya, sebab Lukas hanya menyebut nama Kleopas, tetapi dalam perjalanan menuju Emmaus, mereka keluar dari Yerusalem, mereka menuju Emmaus, tetapi jalan kekecewaan seringkali menjadi jalan kesempatan. Jalan kedukaan seringkali menjadi jalan kesempatan. Jalan air mata seringkali menjadi jalan kesempatan. Kesempatan apa? Untuk mengenali Tuhan. Mengenali Tuhan. Sebab jalan Emmaus adalah the road of recognition. Jalan untuk mengenal Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan waktu Anda tersenyum, tetapi dia juga mau jadi Tuhan waktu Anda sementara menangis. Dia bukan hanya mau jadi Tuhan waktu Anda happy-happy, tetapi dia mau menjadi Tuhan ketika kita sementara berduka cita. Dia bukan hanya menjadi Tuhan ketika Anda memiliki segala sesuatu, tetapi dia juga tetap mau jadi Tuhan ketika kita kehilangan segala sesuatu. Seringkali ketika keadaan berbicara berbeda dengan apa yang kita harapkan, seringkali iman kita menjadi goyah dan kita tidak lagi mengenal Tuhan. Jadi jalan Emmaus adalah jalan of recognition, the road of recognition. Jalan untuk mengenal Tuhan. Sebab dia bukan hanya Tuhan atas gunung, tetapi dia juga mau jadi Tuhan dalam lembah. Dia bukan hanya mau menjadi Tuhan waktu kita tersenyum, tetapi dia juga mau menjadi Tuhan ketika kita meneteskan air mata. Oleh sebab itu, belajar untuk mengenal Tuhan. Mau menemukan ketenangan bagi jiwa, nomor satu adalah kita harus mengenal Tuhan. Dalam dekat Allah saja, kata Daud, aku akan tenang. Jadi kita harus belajar untuk mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, maka menurut saya ada jalan kedua yang harus kita lewati. Mari saya membawa Anda pada jalan kedua, yaitu jalan menuju Damaskus. Atau dalam bahasa Indonesia menggunakan kata Damsyik. Coba Anda pergi ke Kisah Rasul pasal 9 ayat 1, kita akan menemukan tentang kisah pertobatan Saulus yang kemudian kita kenal dengan nama Paulus. Dan dia mengalami pertobatan ketika dia berjalan menuju Damsyik dalam bahasa Indonesia atau Damaskus. Kisah Rasul 9 ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, jadi dia berjalan dalam jalan dari Yerusalem kali ini menuju Damaskus atau Damsyik. Ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan?
Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi sampai situ saja. Jadi Saulus atau Paulus yang kita kenal dengan Paulus satu kali berjalan menuju Damsyik atau Damaskus untuk kemudian membunuh murid-murid Yesus atau yang dikenal dengan mereka yang mengikuti jalan, the follower of the way. Sebab zaman dulu belum dikenal dengan nama Kristen, tetapi pengikut Yesus itu disebut sebagai pengikut jalan. Sebab mereka kemana-mana selalu berkata kepada orang, jalan hidupmu itu salah. Sebab hanya ada satu jalan untuk menuju kehidupan yang sejati, dan jatuh jalan menuju kehidupan sejati, satu jalan untuk supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, satu jalan supaya kita bisa melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini adalah mengikuti the way of Christ, jalannya Kristus, Sang Mesias. Jadi mereka kemudian bahkan dikenal dengan istilah mesianik. Jadi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, berkali-kali mereka mengajar soal jalan Tuhan. Dan oleh sebab itu, Paulus kemudian hari itu atau Saulus hendak bertentangan dengan mereka dan mencoba untuk membunuh mereka. Tetapi dalam perjalanan yang menuju Damaskus atau Damsyik, dalam jalan menuju Damaskus atau Damsyik, dia melihat satu penglihatan yang besar, seperti yang Anda tahu, dan Tuhan kemudian berbicara kepada Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus bertanya, siapakah engkau ini? Tuhan. Nah, saya percaya bahwa setelah recognition, dia mengenali Tuhan. Dia berkata, siapakah engkau ini? Tuhan. Tetapi setelah kita belajar mengenal Tuhan, siapa engkau? Jadi setelah dia mau belajar mengenal Tuhan, hal kedua yang harus kita alami adalah kita akan mengalami konfrontasi. Setelah kita recognize Jesus, kita akan dikonfrontasi oleh Yesus. Jadi jalan menuju Damaskus menurut saya adalah jalan konfrontasi. Di mana Yesus Tuhan mengkonfrontasi cara hidup daripada Saulus. Dia mengkonfrontasi segala sesuatu yang ada dan yang dipercayai oleh Saulus sebagai sebuah kebenaran. Ketika Anda dan saya belajar untuk mengenal Tuhan, maka kita akan belajar untuk melihat bahwa terjadi konfrontasi dari hidup kita yang lama dengan satu kehidupan baru yang ditawarkan oleh Yesus. Dari kehidupan kita yang lama, who we are, dia akan konfrontasi dengan who will should be. Siapa kita seharusnya. Seringkali keadaan kita hari ini, hidup kita hari ini bertentangan, berbeda 180 derajat dengan kehidupan yang ada dalam pikiran Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita mengenal Tuhan, setiap kali kita mau belajar untuk mengenal Tuhan, maka selalu ada hal-hal dalam kehidupan kita yang harus ditantang, yang harus dilepaskan, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita tanggalkan, yang harus kita relakan. Sebab tanpa itu semua, Anda tidak akan pernah berjalan lebih jauh. Kita tidak akan pernah berjalan lebih jauh daripada bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan sampai pada tujuan the resting of our soul. Tidak akan sampai pada ketenangan jiwa. Menarik sekali bahwa untuk mengalami ketenangan, lebih dahulu kita harus mengalami konfrontasi. Sebelum kita mengalami ketenangan, kita harus mengalami konfrontasi. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa kamu berpikir bahwa aku membawa damai sejahtera. Oh tidak, sesungguhnya justru karena keberadaanku maka akan terjadi pertentangan, akan terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu, orang tua dan anak, saudara dan saudara. Sebab ketika kebenaran dinyatakan, maka mereka yang tidak ada dalam kebenaran, mereka yang tidak di dalam kebenaran akan melawan mereka yang akan hidup dalam kebenaran. Sekali lagi ketika kita mengenal kebenaran, maka kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan kebenaran, jangan mengharapkan, oh Tuhan akan tolong, Tuhan akan jaga. Betul, 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 amin, 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 amin. Titik, dia pasti akan tolong. Tetapi ada satu masa kita akan menemukan justru ketika kita melakukan kebenaran, maka orang-orang yang tidak melakukan kebenaran akan melawan kita. Orang-orang yang tidak melakukan kebenaran justru akan menyalahkan kita, akan menggempur kita. Kita akan mengalami konfrontasi dalam kehidupan ini.
Damai yang ditawarkan oleh Yesus adalah damai yang harus melewati sebuah peperangan. Saya tidak bicara tentang peperangan fisik, tetapi peperangan rohani dalam kehidupan kita. Bahkan peperangan batin, peperangan dalam hati kita, peperangan dalam pemikiran kita. Dan disitulah kita belajar untuk mengalami yang namanya konfrontasi. Dan justru menurut saya ketika kita bisa melewati konfrontasi, iman kita akan semakin dikuatkan dan hidup kita akan semakin diubahkan. Nah, ada 3 konfrontasi yang saya mau tawarkan pada Anda hari ini untuk kita pikirkan bersama-sama. Saya percaya ada lebih daripada itu, tetapi biasa pendeta suka dengan angka 3. Sebab 2 terlalu sedikit, seringkali 4 terlalu banyak, gitu ya. Jadi 3 pas buat pendeta. Oke, ada 3 hal di mana Tuhan mengkonfrontasi kita. Nomor 1, saya membawa Anda kepada Bilangan 22. Bilangan 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-32. Di situ kita akan menemukan konfrontasi pertama Tuhan dalam kehidupan seseorang dalam kisah Bileam. Kembali lagi kita akan menemukan seseorang yang sementara berjalan dan Tuhan mengkonfrontasi dia. Bilangan 22 ayat 21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Ayat 22. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika dia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Jadi Anda lihat bahwa terjadi konfrontasi antara jalan Bileam dengan jalan Tuhan. The way of Bileam and the way of the Lord. Dan Alkitab berkata Tuhan sengaja berdiri. Dia menyuruh malaikatnya untuk berdiri di tengah jalan. Menghalangi jalan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi Tuhan berdiri dan kali ini dia berdiri sebagai lawannya. Jadi ada konfrontasi. Tuhan yang melawan Bileam. Tuhan yang sering kali melawan kita. Nah, jalan Bileam menurut saya adalah jalan ini. Jalan Bileam adalah konfrontasi pertama. Bagaimana kalau Tuhan menantang, Tuhan mengkonfrontasi the purpose, tujuan dalam kehidupan kita. Anda lihat bahwa Bileam hendak mencari kesuksesan. Bileam mencari keberhasilan. Kita harus menghargai Bileam. Sebab Bileam tidak berkompromi. Bileam tetap tidak berkompromi. Seberapapun dia suka emas, seberapapun dia suka duit, seberapapun dia suka cuan, dia tidak pernah berkompromi. Berkali-kali dia berkata kepada utusan Raja Moab bahwa, aku tidak bisa mengutuk kalau Tuhan tidak mengutuk. Dan aku tidak bisa memberkati kalau Tuhan tidak memberkati. Tetapi persoalannya adalah dia berkata, aku tahu bahwa Tuhan mau memberkati bangsa ini. Dan utusan Raja Moab berkali-kali mengajak dia dan dia berkata, oke, boleh saya akan datang ke sana. Tapi mari kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Siapa tahu kira-kira begini. Tuhan akan berubah pikiran di situ. Tuhan kemudian waktu saya sampai di sana, Tuhan dari memberkati akan berubah menjadi mengutuk. Mari kita lihat saja. Jadi yang kita harus puji dari Bileam, minimal dia tidak pernah dia tidak pernah berkompromi dengan Tuhan. Dia tahu dengan jelas, dia hanya bisa memberkati orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan dia hanya bisa mengutuki orang-orang yang dikutuki oleh Tuhan. Dia tidak bisa memberkati dan mengutuki dengan kemauannya sendiri. Tetapi dia satu titik dia tetap berjalan sebab dia berharap dia bisa mendapat sesuatu. Dia bisa mendapat kekayaan, dia bisa mendapat emas, dia bisa mendapat uang, dia bisa mendapat kesuksesan. Bagaimana satu kali, misalnya Tuhan berdiri menghalangi tujuan Anda untuk meraih kesuksesan. Bagaimana kalau satu kali Tuhan berdiri untuk menghalangi tujuan Anda dalam menghadapi mendapatkan kekayaan. Bagaimana sekali waktu Tuhan seandainya berdiri menghalangi, menjadi lawan untuk Anda mendapatkan seseorang. Ada guyonan terkenal tentang doa seorang jomblo yang berkata, ya Tuhan, jadikan aku dengan dia, jadikan dia jodohku, buatlah aku berpacaran, aku menikah dengan dia sebagai jodohku. Bagaimana kalau dia bukan jodohmu? Ya kalau dia bukan jodohku, jadikanlah dia sebagai jodohku. Bagaimana kalau itu jodoh orang lain? Kalau itu jodoh orang lain, putuskanlah dia dari jodoh orang lain dan jodohkan aku dengan dia. Kalau dan kemudian akhirnya cerita, akhirnya bagaimana kalau Tuhan tetap
menjodohkan orang itu dengan orang lain. Kalau begitu matikan orang lain itu supaya dia sekarang bisa berjodoh dengan saya. Selalu kita punya cara untuk meraih tujuan kita. Dan bagaimana seandainya satu kali Tuhan menjadi lawan terhadap tujuan Anda. Tuhan menjadi lawan terhadap kesuksesan Anda. Tuhan menjadi lawan terhadap keberhasilan Anda. Yang Anda tak percaya, oh itu cara saya untuk berhasil. Oh itu cara saya untuk kaya. Oh itu cara saya untuk bahagia. Bagaimana kalau Tuhan berdiri di sana dan menjadi lawan dalam tujuan Anda, the purpose dalam hidup Anda. Kenapa Tuhan melawan Bileam hari itu? Bukan semata-mata karena Tuhan buat apa yang dia mau, ya Tuhan memang berbuat apa yang dia mau, tetapi ada alasan mengapa Tuhan melakukan itu. Kalau Anda pergi ke ayat yang ketiga, Anda pergi ke ayat yang ke 31, Anda pergi ke ayat 31, bilangan 22 ayat 31. Alkitab berkata, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu dia berlutut dan sujud. Berfirmanlah Tuhan, malaikat Tuhan, ayat 32 kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada apa? Kebinasaan. Jadi kenapa Tuhan menghalangi? Seakan-akan Tuhan menjadi penghalang terhadap keberhasilan kita. Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Kenapa pekerjaan saya gagal? Kenapa keinginan saya gagal? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak memberi proyek ini untuk saya? Menarik sekali, ada saatnya Tuhan berdiri menghalangi kita. Bukan setan yang menghalangi Anda. Seringkali kita tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita berpikir selalu setan, 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 setan. Anda ingat ketika Yesus berjalan di atas air, tiba-tiba murid-muridnya berkata, itu hantu, 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 hantu. Mudah untuk membuat Tuhan jadi hantu. Kenapa? Sebab kita berpikir Tuhan harus merestui semua keinginan kita. Tuhan harus memberkati dengan cara kita. Bagaimana seandainya satu kali Tuhan yang berdiri menghalangi kesuksesan Anda. Tuhan yang berdiri menghalangi keberhasilan Anda. Tuhan yang berdiri menghalangi kekayaan Anda. Tuhan yang berdiri untuk menghalangi cara Anda untuk mendapatkan seseorang, mendapatkan istri, mendapatkan suami. Oh, saya mau dia yang harus jadi pasangan saya. Dan Tuhan berkata, no. Kenapa? Dia berkata, sebab aku tahu. Ayat 32. Jalan ini adalah jalan menuju kebinasaan. Bagaimana kalau Tuhan berdiri? Sebab Tuhan lebih tahu dari Anda. Kita mengalami konfrontasi. Apakah kita akan sedih? Oh, mudah bagi kita untuk berkata, oh saya tidak sedih kalau saya tahu itu Tuhan. Persoalannya adalah ketika kita menghadapi tantangan. Seringkali kita tidak mengenali itu Tuhan. Lihat Maria. Maria sekalipun mengasihi Yesus sedemikian rupa. Tapi ketika Yesus tidak hadir ketika Lazarus mati, Maria toh tetap kecewa. Bagaimana dengan Ayub? Dipuji bukan oleh manusia, dipuji oleh Allah sendiri yang berkata. 2 kali Alkitab Tuhan sendiri berkata bahwa Ayub orang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Tapi orang yang saleh dan takut akan Tuhan luar biasa seperti Ayub. Tiba-tiba bisa salah mengerti tentang Tuhan. Sebab selalu setiap mereka yang recognize mengenali Allah, selalu akan sampai pada jalan konfrontasi. Di mana Tuhan menantang nomor 1, tujuan mereka, keinginan mereka, dambaan mereka, apa yang mereka ingin dapatkan, kesuksesan mereka, keberhasilan mereka. Sebab dia tahu apa yang kita tidak tahu. Dia mengerti apa yang kita tidak mengerti. Sebab dia melihat apa yang kita tidak lihat. Dia tahu bahwa jalan itu seringkali menuju pada kebinasaan. Yang kedua saya membawa Anda pada Yosua pasal 5. Jadi Tuhan mengkonfrontasi nomor 1, tujuan dalam hidup kita. Sebab dia tahu bahwa jalan yang kita pikir sebagai kesuksesan, jalan yang akan membawa kita kepada keberhasilan, jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, jalan yang menuju pada kekayaan, adalah jalan yang ternyata menurut Tuhan menuju pada kebinasaan. Nomor 2, lihat pada Yosua pasal 5. Yosua pasal 5. Kembali lagi kita akan menemukan Tuhan berdiri menghalangi jalan. Dan kali ini jalan Yosua. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15.
Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yosua pasal 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, jadi dia berjalan menuju Yeriko. Jadi dia sementara berjalan menuju Yeriko, dia melayangkan pandangnya dan dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah atau lawankah? Apakah engkau kawan atau lawan?" Ayat 14. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Jadi satu kali ketika Yosua sementara berjalan menuju kota Yeriko, dan dalam pemandangannya ketika dia berjalan menuju ke kota Yeriko, dia menemukan ada seorang laki-laki sementara berdiri di jalan itu dan menghunuskan pedang. Dan perhatikan pertanyaan Yosua. Yosua bertanya, "Kamu kawan atau lawan?" Seringkali kita selalu hanya punya pemikiran teman atau musuh, kawan atau lawan. Kalau kamu tidak berjalan bersama-sama dengan aku, maka kamu akan menjadi orang yang menghalangi aku. Tapi yang menarik hari itu adalah panglima bala tentara sorgawi tidak berkata, "Aku kawan." Dia juga tidak menjawab, "Aku lawan." Dia menjawab, "Bukan, aku adalah panglima bala tentara surga." Jadi dia bukan kawan, dia bukan lawan. Tetapi pengabdian dia bukan kepada kita. Kenapa dia bukan kawan, dia bukan lawan? Sebab dia tidak mengabdi kepada kepentingan kita. Tetapi dia berkata, "Akulah panglima bala tentara surga. Aku mengabdi kepada kepentingan Tuhan semesta alam." Panglima bala tentara surga. Seringkali kita berpikir begini. Kita berpikir begini, teman-teman. "Oh, Tuhan akan beserta dengan aku. Dan kalau Tuhan beserta dengan aku, kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku?" Saya setuju kalimat itu bahwa Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita. Tetapi ingat bahwa itu adalah kalimat puisi, kalimat lagu. Sesungguhnya bukan soal Tuhan berpihak pada siapa, tetapi sesungguhnya yang paling benar adalah kita ada pada pihaknya siapa. Kita tidak bisa menyuruh Tuhan untuk berpihak kepada kita. No, dia Tuhan dan tetap Tuhan. Dia tidak akan menjadi hamba, dia tidak akan jadi babu, dia tidak akan jadi pengabdi, dia tidak akan menjadi pembantu siapapun juga. Dia Tuhan, tetap Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia tidak ada untuk kepentingan kita. Dia ada untuk kepentingannya sendiri. Dia mempertahankan perjanjiannya pada kita sebab itu menjadi kerinduannya sendiri, ketetapannya sendiri. Betul, dia menolong kita. Betul, dia menolong kita sebab apa? Dia baik, sebab dia baik bukan karena supaya untuk membuktikan supaya kita mau mengikuti dia, kita kemudian mengabdi kepada dia, kemudian Tuhan banyak-banyakan pengikut sebab lawan setan yang punya banyak pengikut. No, dia tetap Tuhan. Kebenaran tidak bisa dikompromi. Persoalannya adalah kita seringkali harus dikonfrontasi terhadap konsep berpikir yang salah tentang Tuhan. Nomor satu, jalan Bileam, dia mengkonfrontasi tujuan dalam kehidupan kita yang salah, yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi yang kedua, dia harus mengkonfrontasi cara berpikir yang salah. Yang pertama, dia mau tujuan kita berubah. Tetapi yang kedua, dia mau pikiran kita berubah. Coba Anda pergi ke Markus pasal 2, Markus pasal 2 ayat 5 sampai 8, Markus pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kembali lagi kita akan menemukan betapa cara berpikir ini seringkali harus berubah. Kita mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, beribadah pada Tuhan, tapi cara berpikir kita tidak pernah berubah. Dan tanpa sadar, cara berpikir yang tidak pernah berubah, cara berpikir yang lama adalah cara berpikir yang melawan Tuhan. Cara berpikir yang melawan dia. Itu sebabnya dia mengkonfrontasi cara berpikir kita yang salah.
Markus pasal 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita sudah belajar ini. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat, mereka, perhatikan ayat 6, berpikir dalam hatinya. Mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Menarik sekali. Jadi ada orang-orang Farisi ketika melihat Yesus menyembuhkan orang dengan kalimat, "Dosamu sudah diampuni," mereka berpikir. Jadi mereka tidak bicara. Mereka hanya berpikir. Konsep berpikir mereka, siapa dia yang berani untuk mengampuni dosa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan tanpa sadar, pemikiran mereka adalah pemikiran yang salah, dan pemikiran mereka justru adalah pemikiran yang melawan Tuhan. Hati-hati dengan cara berpikir kita. Yang kita pikir kita sementara melayani Tuhan, ternyata cara berpikir kita adalah cara berpikir yang melawan Tuhan. Mereka tidak berpikir yang aneh-aneh, mereka hanya berpikir, oh, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Kenapa dia berkata bahwa dia bisa mengampuni dosa? Berarti dia melawan Allah, dia menghujat Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencoba membela Tuhan sebenarnya. Tetapi ternyata apa yang mereka pikir sebagai pembelaan terhadap Tuhan justru adalah cara berpikir yang melawan Tuhan. Jangan-jangan ada banyak berpikir kita yang kita pikir benar, hari ini harus dikonfrontasi. Cara berpikir yang kita pikir, oh ini pasti dari Tuhan, ternyata bukan dari Tuhan. Dan harus dikonfrontasi. Kita harus mengubah tujuan nomor satu. Tapi nomor dua, kita harus mengubah cara berpikir kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya mengajak Anda pada Matius pasal 19. Matius 19. Matius 19 ayat yang ke-16 sampai 22. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Yang pertama, dia mengkonfrontasi jalan Bileam. Bicara soal tujuan yang kita mau raih, sesuatu yang kita mau dapatkan, kesuksesan kita, keberhasilan kita, kebahagiaan kita, keinginan-keinginan kita. Tetapi Tuhan tahu itu menuju kebinasaan. Itu sebabnya dia mengkonfrontasi Anda. Yang kedua, cara berpikir kita yang salah. Kita bicara tentang jalan Yosua. Kita pikir itu benar, kita pikir kita sementara membela Tuhan, tetapi ternyata cara berpikir kita adalah cara berpikir yang melawan Tuhan. Yang ketiga, jalan orang muda yang kaya. Jalan orang muda yang kaya, Matius 19, ayat 16. Ada seorang yang datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan pertanyaan. Dia bertanya, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20, kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah aku turuti, apalagi yang masih kurang?" Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Jadi Anda lihat ada dua pertanyaan berbeda dari orang muda yang kaya. Nomor satu, dia bertanya, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Jadi dengan istilah sederhana, bagaimana caranya supaya aku bisa menerima keselamatan? Tuhan Yesus menjawab, lakukan semua perintah Allah. Oke, setelah itu dia berkata, aku sudah melakukan semua itu, perintah itu sejak dari aku masih muda. Apalagi yang kurang? Itu pertanyaannya. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau sempurna. Jadi Anda lihat ada dua pertanyaan yang berbeda. Nomor satu, bagaimana supaya bisa memperoleh hidup kekal? Bagaimana saya bisa selamat? Tetapi nomor dua adalah bagaimana supaya saya bisa sempurna. Keselamatan, menerima keselamatan dan hidup sempurna adalah dua cara yang berbeda. Ada banyak orang hanya sekedar mau selamat. Tapi hari itu Yesus berdiri di hadapan orang muda yang kaya dan menantang dia.
bukan hanya untuk memperoleh keselamatan. Yang penting Pak bisa mati, setelah mati masuk surga. Yang penting itu. No, itu jalan keselamatan. Tapi Yesus mau Anda bukan hanya selamat. Dia mau Anda sempurna. Artinya dia menantang orang muda yang kaya untuk melihat keberadaan hidupnya hari ini. Bahwa tidak cukup hanya dengan selamat. Dia mau orang itu sempurna. Seringkali kita berhenti pada satu titik. Mengikuti Tuhan sudah cukup sampai di sini. Udah mending ikut doa pagi, morning worship. Terima kasih yang setia morning worship. Amin, haleluya. Gitu ya. Tapi Yesus mau kita lebih sempurna. Kita nggak bisa hidup dengan cara hidup yang lama dengan ikut Tuhan dan tanpa bertumbuh. Dia membawa kita pada kesempurnaan. Pengenalan akan Tuhan itu berlapis. Mengikuti Tuhan itu ada banyak levelnya. Dan hari ini kalau Anda ada pada level 1, hore, hip hip hura. Tetapi setelah itu dia membawa Anda pada level 2, level 3, level 4. Dia tidak mau Anda tetap di situ dan berkata, saya kan ikut Tuhan Yesus. Apa artinya ikut Yesus? Seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, saya juga tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali pemarah, tetap pemarah. Haleluya. Nggak bisa. Anda nggak bisa seperti itu. Oh, saya sudah begini, toh. Dari dulu saya begini, Pak. Dari dulu, kalau dia berani nikah sama saya, dia harus menerima keadaan saya. No. The way of Christ is the way of changing. Jalan Kristus adalah jalan perubahan. Dari keselamatan sampai pada kesempurnaan. Dan untuk sempurna tidak mudah, bukan. Dia menantang orang muda yang kaya itu untuk apa? Melepaskan segala sesuatu. Membagikan bagi orang yang miskin. Dan mengikuti dia. Anda mau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Saya mau bilang bahwa jalan ini tidak gampang. Jalan di mana kita harus melepaskan. Hidup lama kita. Kebiasaan kita. Mari lepaskan. Sebab hidup Anda hari ini harus lebih baik daripada hidup kita hari kemarin. Dan hidup kita hari besok harus lebih baik daripada hidup kita hari ini. Iman kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan iman kita hari besok harus lebih baik daripada iman kita hari ini. Cinta kita pada Tuhan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan cinta kita pada Tuhan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan untuk sampai ke situ, kita harus melepaskan ada banyak hal dalam hidup kita. Lepas dari ikatan kekayaan, lepas dari ikatan kesombongan, lepas dari ikatan kekecewaan, lepas dari ikatan kemarahan, lepas dari ikatan kebencian, lepas dari ikatan itu semua. Lepas. Jalan mengikuti Yesus adalah jalan berdarah. Sebab jalan mengikuti Yesus adalah jalan kematian. Kata Kathryn Kuhlman, 1000 kematian dalam mengikuti Yesus. 1000 kematian dalam mengikuti Yesus. Kathryn Kuhlman berkata, setiap hari aku mengalami jalan kematian. 1000 kematian mengikuti Yesus. Aku tahu kapan aku mati, kata Kathryn Kuhlman. Sebab aku tahu kapan aku meletakkan hidupku yang lama untuk Dia, kekasih hatiku. Dan aku bangkit bersama-sama dengan Dia kembali. Hari ini, yuk mari sekali lagi kita mati bersama-sama dengan Kristus. Mematikan ego kita, mematikan kemarahan kita, mematikan kekecewaan kita. Dan setelah kita mematikan itu semua, bangkit kembali bersama-sama dengan Dia. Bangkit sebagai manusia baru. Manusia yang sudah dilepaskan dari keegoisan. Manusia yang dilepaskan dari kemarahan. Manusia dilepaskan dari ketakutan. Manusia yang dilepaskan dari kekecewaan. Manusia yang dilepaskan dari kebencian. Manusia yang dilepaskan dari dosa. Bangkit. Dan besok kita letakkan kembali manusia lama kita. Dan bangkit kembali bersama-sama dengan Dia. Every day, setiap hari. Kathryn Kuhlman berkata, I walk in 1,000 death. Aku berjalan dalam 1000 kematian. Aku tahu kapan aku mati. Sebab aku meletakkan hidupku yang lama di hadapan Tuhan. Dan aku bangkit bersama-sama dengan Dia. Hari ini, sekali lagi, 1000 kematian. Ketika orang membuat kita marah, kita tidak menjadi marah.
Orang membuat kita benci, saya tidak membalas kebencian dengan kebencian. Orang berbuat jahat, saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab saya mati bagi Kristus, tapi saya juga hidup bagi kemuliaan namanya. Mari ambil roti di tangan kanan Anda. Haleluya, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Taruh hidup yang lama Anda di altar Tuhan. Tapi sekaligus di altar Anda menerima anugerahnya. Anda menerima kekuatan pengampunan. Anda menerima pembebasan kemenangan. Dan Sam tadi bilang bagus sekali. Hasilnya adalah Dia mengubah hidup kita. Haleluya. Harungi hatiku, sesuatu terjadi di altarnya. Sujud di altar. Sesuatu terjadi Biarlah perjamuan kudus ini bukan hanya mengingat tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus bagi kita. Tetapi perjamuan kudus ini membuat kita bersekutu dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya Dia mati, kita juga mati bersama-sama dengan Dia. Kalau orang omongin kita, biarlah kita mati atas omongan orang lain. Kita tidak bereaksi terhadap omongan orang lain. Ketika orang menawarkan kekayaan besar lewat jalan dosa, hati kita mati terhadap tawaran dosa. Kita tidak lagi tergerak oleh kekayaan, kesuksesan, keberhasilan besar dengan cara dosa. Tidak. Bukan berarti kita tidak bisa berhasil. Tetapi saya tidak akan menjalani jalan dosa. Ketika orang lain membenci kita, biarlah hati kita mati untuk membalas kebencian dengan kebencian, kejahatan dengan kejahatan. Kita mati bersama dengan Yesus. Kita bisa mengampuni orang. Kita bisa hidup bebas. Sekalipun ada banyak orang sementara omongkan yang jahat untuk Anda. Ada banyak orang yang sementara iri hati dengan Anda. Tapi Anda bebas. Anda tidak harus terjebak dalam iri hati mereka. Anda tidak harus terjebak dalam kedengkian mereka. Sebab kita mati. Kita mati hari ini. Tetapi hari ini juga kita bangkit. Kita bangkit sebagai orang yang lebih kuat. Kita bangkit sebagai orang yang lebih menyenangkan Tuhan. Kita bangkit sebagai orang yang memperoleh, tadi lagu berkata, the grace of God, kasih karunia Tuhan. Dan justru yang paling utama, tadi hasil dari meletakkan korban di atas altarnya, kita diubahkan. Kita diubahkan. Hari ini ada altar di depan kita. Ada altar salib Kristus. Maukah Dia panggil kita? Dia tantang kita. Dia konfrontasi kita. Supaya kita meletakkan hidup kita bersama-sama dengan Kristus. Angkat roti di tangan kanan Anda. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya, berkat kehidupan, berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan dalam nama Yesus. Dan kemudian berkata, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau percaya, mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Setelah itu Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darah anak domba Allah, darah yang tidak bercacat celah, darah yang menyelamatkan, darah yang menebus, darah yang membebaskan. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau percaya, mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Sujud dia. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar setiap kami mengalami hidup yang dirubahkan ini. Hidup yang mengalami kemuliaan. Oleh sebab itu ajar kami untuk meletakkan hidup kami di atas mezbamu, di atas altar. Kami percaya satu hal ini. Di mana ada korban, di situ ada api yang akan turun. Di mana ada korban, di situ ada api. Kami melihat bahwa setiap salib membawa kami kepada kemuliaan. Dan kami hanya akan melihat kemuliaan ketika salib itu dinyatakan. Ajar kami menaruh hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahan korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dan kami percaya hari ini kami bangkit sebagai manusia yang baru. Kami bangkit sebagai orang yang dipulihkan. Kami bangkit sebagai orang yang dikuatkan. Kami bangkit sebagai orang yang dimampukan. Kami bangkit sebagai orang yang dilayakkan. Kami bangkit sebagai orang yang diberkati. Kami bangkit sebagai orang yang sudah disembuhkan. Kami bangkit sebagai orang yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Engkau jamah semua teman-teman yang ada. Jamah dalam nama Yesus. Angkatlah dua tangan Anda dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Keluarga kita, tubuh kita diberkati, masa depan kita diberkati, anak cucu kita diberkati, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, dan jadilah berkat dimanapun Anda berada. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin.